Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman sahabat budidaya walet dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sakti Arwana. Semoga aja teman-teman dalam keadaan sehat serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari sobatku semuanya yang melalui WA atau Telegram. Nah teman-teman semuanya atau sobatku masih ada yang belum tahu atau masih sering ditanyakan tentang upaya atau usaha kita melakukan trik-trik di lintasan. Nah sebenarnya video tersebut sudah saya rangkum di video sebelumnya. Nah tetapi karena durasinya 20 menit dan video tersebut dari sobatku semuanya ada yang menyimak setengah-setengah, jadi tidak sampai selesai. Nah maka dari itu saya akan re-upload ulang video tersebut di menit ke-10 sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman semuanya, saya doakan sukses semua dalam berbudidaya walet. Nah beginilah poinnya teman-teman. Poinnya seperti tangga tapi jaraknya cuma sedikit aja. Tuh, dikatakan pelong dia begini, tapi dikatakan zigzag juga tidak. Nah beginilah teman-teman. Oke, sedikit saya berbagi tentang teman-teman, mumpung di rumah walet ini apa sih yang perlu kita lakukan di sebuah lintasan, di area lintasan, baik itu lintasan ringan atau lintasan berat. Nah teman-teman semua pasti ada yang bertanya sampai sekarang, masih penasaran doh. Padahal di video-video saya sebelumnya sudah saya terangkan, tapi mungkin teman-teman masih belum bisa menanggapi. Oke, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan di lintasan ringan teman-teman, satu yang pertama-tama sudah pasti rumah walet kita sudah memenuhi standar teman-teman. Nah jika sudah memenuhi standar, baik dari penataan suara, baik dari suhu kelembapan, baik dari akses, penempatan suara tarik yang benar. Nah didukung lagi lah dengan kita kombinasikan suara inap di LMB dengan tingkat volumenya. Kalau saya teman-teman silahkan, kalau saya volumenya saya samakan dengan suara panggil juga. Terus dari LMB juga teman-teman saya sarankan alangkah baiknya jika menghadap burung walet pulang teman-teman, arah LMB. Nah jika tidak pun ya tidak mengapa, cuma yang lebih bagusnya menghadap burung walet pulang. Dan terus dari ukuran jangan terlalu sempit teman-teman, itu untuk LMB jangan terlalu sempit. Setelah itu, nah teman-teman bisa memasang lampu di atas LMB-nya. Nah apa tujuannya itu memasang lampu di atas LMB? Karena kita RBW kita di lintasan, makanya itu menurut saya sebagai penanda teman-teman, penanda buat anakan walet yang bisa saja anakan walet tersebut
tersesat atau terpisah dari koloninya ketika pulang. Nah, itu fungsi dari lampu yang kita pasang di LMB. Dan juga untuk penerangan, menurut saya kalau untuk burung hantu saya tidak begitu meyakini, karena pengalaman saya sudah beberapa kali dan saya pasang lampu bahkan dengan watt yang besar, burung hantunya tetap datang. Menurut saya kalau untuk mencegah burung hantu bukan dari faktor lampu. Nah, setelah memberi lampu di atas LMB atau di samping LMB, apalagi langkah yang kita lakukan? Nah, di lintasan ini bisa juga teman-teman, jika menggunakan suara inap di LMB lagi kurang, jadi bisa melakukan memberi heksagonal. Heksagonal jangan terlalu jauh dari LMB. Saya sarankan dari posisi atap itu paling tidak 1 meter dari posisi atap. Nah, suara heksagonal teman-teman, karena kita di lintasan bagusnya on jam 5 pagi atau jam 6 pagi, matikan jam 9 pagi atau jam 10. Setelah itu kita hidupkan kembali di jam setengah 4 sore atau jam 3 sore atau jam 4, boleh semua. Matikan setengah 7 malam. Nah, off-nya setengah 7 malam. Dia duluan off dari suara yang di LMB, suara heksagonal duluan off dari suara di LMB, teman-teman. Nah, tujuannya apa? Agar burung walet yang bermain di heksa atau yang sudah tertahan, mereka akan menemukan sumber suara di LMB lagi. Volumenya bagaimana, teman-teman? Kalau saya volumenya sedanglah besarnya. Menurut saya memang harus terdengar lebih besar agar suara tersebut bisa terdengar oleh walet yang melintas. Nah, terus pertanyaannya, apakah boleh memakai suara inap yang dipakai kita di ruangan inap ini? Apakah boleh menggunakan suara inap ini yang dikombinasikan di LMB atau yang di heksagonal? Boleh. Boleh sama dengan suara inap di ruang inap, boleh juga beda, teman-teman. Asalkan suara tersebut bagus dan sudah terbukti. Tidak ada, teman-teman, magic trik di lintasan. Nah, terakhir, jika teman-teman percaya dengan pakan, silahkan bikin pakan. Jangan khawatir dengan bau busuk. Menurut saya yang namanya binatang tidak mengenal bau busuk, teman-teman. Mereka tinggal di gua aja, campur dengan binatang apa, bau busuk apa, tidak masalah tuh. Nah, menurut saya tidak masalah. Dan jika gara-gara pakan tersebut waletnya kabur, RBW saya mungkin sudah banyak burung waletnya yang kabur, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dalam seputaran dunia walet. Trik-trik atau langkah-langkah yang bisa dilakukan di RBW yang seperti saya katakan tadi, itu juga bisa berlaku di area sentra atau persaingan, teman-teman. Silahkan berkreasi dengan mengkombinasikan suara-suara, karena di zaman sekarang kita tidak bisa melakukan dengan satu suara aja. Menurut saya harus kita kombinasikan, baik di LMB juga bisa juga dikombinasikan dengan SP yang berbeda.
Nah, tinggal teman-teman mengatur volumenya. Oke, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.